saya akan menjelaskan tentang definisi anak tunadaksa. Definisi anak tunadaksa sering diartikan sebagai cacat tubuh, kerusakan pada bagian fisik dan kesehatan, dan yang terakhir yaitu kelainan anggota tubuh dan anggota gerak sehingga memerlukan kebutuhan khusus. Berikut definisi dan pengertian tunadaksa dari beberapa sumber. Yang pertama, saya akan membacakan menurut Somantri pada 2006, tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai alat akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Terus menurut Effendi pada 2008, tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Terus menurut Hikmawati 2011, tunadaksa adalah seorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, persendian, baik struktur ataupun fungsi yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Menurut Karyana dan Widiati 2013, tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptif, dan mobilitas dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Menurut Aziz 2015, tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptif, sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus. Mendidik anak tunadaksa merupakan tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik maupun orang tua. Jika Anda belum tahu apa itu tunadaksa, istilah ini umumnya digunakan untuk orang yang mengalami disabilitas fisik. Kondisi ini dapat membuat sebagian orang tua kebingungan, misal dalam menentukan sekolah anak hingga bagaimana memastikan tumbuh kembangnya tetap optimal. Simak penjelasan saya berikut ini untuk membantu Anda memahami tunadaksa. Pengertian tunadaksa yaitu istilah tunadaksa berasal dari kata tuna berarti kurang atau rugi, sedangkan daksa artinya tubuh. Jadi, pengertian tunadaksa adalah kondisi di mana anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, seperti tulang, sendi, dan otot. Sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh, disabilitas fisik, ataupun lainnya. Kelainan untuk kecacatan fisik dapat mengakibatkan gangguan pada koordinasi, komunikasi, dan adaptasi maupun mobilisasi penderitanya. Seorang anak dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya terganggu, kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari. Contoh tunadaksa adalah anak memiliki bentuk tangan tidak normal sehingga tidak dapat memegang pena, gelas, maupun benda lainnya. Oleh sebab itu, tunadaksa artinya suatu kondisi sebagai akibat dari gangguan pada otot, sendi, dan tulang yang bisa mempengaruhi fungsi normalnya.
Diperkirakan populasi tunadaksa yaitu 2,5% dari jumlah penduduk. Zona daksa merupakan kelainan primer yang biasanya diikuti dengan kelainan lain. Kelainan lain yaitu kelainan sekunder, seperti tunagrahita, kesulitan belajar, tunanetra, dan lain-lain. Karakteristik anak tunadaksa. Lewandowski dan Struyssengs pada tahun 1980 mengemukakan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi diri anak tunadaksa, yaitu usia terjadinya ketunadaksaan, derajat kecacatan, terus kondisi-kondisi yang tampak, dukungan keluarga dan sosial, sikap terhadap anak tunadaksa, dan status sosial lingkungan mereka. Faktor penyebab ketunadaksaan terdapat 3 faktor, yaitu saat dalam kandungan, yang kedua saat lahir, dan yang ketiga saat lahir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketunadaksaan pada saat dalam kandungan. Yang pertama, kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum lahir atau ketika dalam kandungan, diantaranya yaitu dikarenakan faktor genetik, terus kerusakan pada sistem syaraf pusat, terus anoksi prenatal yang disebabkan pemisah bayi dari plasenta, terus penyakit anemia, kemudian penyakit jantung, terus stroke, terus pencobaan abortus atau pengguguran, gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor resus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pada saat kelahiran atau natal. Yang pertama, kesulitan saat persalinan karena pinggul ibu itu terlalu kecil dan letak anak tersebut sungsang. Yang kedua, pendarahan pada otak saat kelahiran. Ketiga, kelahiran prematur. Dan yang keempat, gangguan pada plasenta yang menyebabkan kurangnya oksigen. Saya akan menjelaskan tentang faktor setelah kelahiran. Yang pertama itu adanya penyakit meningitis, radang selaput otak, encefalis, radang otak. Terus yang kedua, terjadinya kecelakaan yang menyebabkan terjadinya benturan pada otak. Yang ketiga, pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi anak tunadaksa. CP yaitu cerebral palsy, ketidakmampuan motorik atau gangguan motorik atau gerak yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau terganggunya otak. Pada dasarnya, cerebral palsy adalah suatu masalah pada koordinasi otot, yaitu otot-otot normal, akan tetapi otak tidak mengirimkan sinyal untuk memerintah otot-otot saat memendek, merenggang, dan mengejang. Penggolongan cerebral palsy terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menurut derajat kecacatan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan ringan, yang kedua golongan sedang, yang ketiga golongan berat. Terus menurut topografi terdapat monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, triplegia, quadriplegia. Dan yang ketiga berdasarkan fungsi letaknya atau motorik. Ada spastik, yang kedua ada arthroid,
Yang ketiga tremor, yang keempat ada rigid, yang kelima ada ataksia. Klasifikasi pada anak tunadaksa yaitu spina bifida, kerusakan atau kelainan pada syaraf tulang belakang, susunan saraf yang mengontrol otot dan daya perasa pada bagian tubuh tidak berkembang secara normal. Spina bifida menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah dari syaraf tulang belakang yang rusak atau yang mengalami kelainan. Muscular dystrophy, melemahnya pertumbuhan otot, biasanya berlangsung lama yang tidak dikit demi sedikit memperlemah dan memperkurus otot-otot tubuh. Terus ada osteogenesis, yaitu kondisi di mana tulang yang tidak sempurna, yaitu keadaan dikarenakan keturunan yang ditandai dengan tulang-tulang yang mudah patah, terus pertumbuhan tulang yang normal dan menyerang tulang sehingga patah atau retak sehingga memerlukan perlindungan khusus. Head trauma yaitu ketenaga kerjaan akibat dari kecelakaan maladjustment. Akibatnya bisa terlalu agresif atau acuh tak acuh sama sekali. Biasanya sukar memusatkan perhatiannya dan sukar menyumbang informasi sulit. Terus belajar kehilangan ingatannya, gangguan perseptual. Terus ada amputasi, pemotongan anggota tubuh. Anggota buatan sering-sering digunakan untuk memberikan keseimbangan yang memungkinkan anak bisa berpartisipasi kembali. Penyakit kronis, penyakit yang berlangsung lama dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu mendapatkan perawatan di rumah atau di rumah sakit. Terus ada epilepsi, kelalaian pada otak yang kegiatan elektriknya tidak stabil. Juvenile diabetic mellitus, yaitu kelainan metabolisme, yaitu pada jalur atau saluran di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung dalam makanan, sehingga tidak bisa memperoleh dan mempertahankan energi dari makanan sehingga anak kurang tenaga. Terus ada diabetes shock, perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, pusing, penglihatan kabur, kelihatan mengantuk, rasa pening, mudah marah, atau tanda-tanda perubahan kepribadian. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan. Diabetes, gejala yang tampak adalah rasa lelah, rasa haus, kulit kering dan panas, bernafas dalam nafas terasa bau buah. Cistis, suatu penyakit kronis yang sering menyerang pada anak atau usia remaja. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya lendir kental yang dihasilkan oleh kelenjar Roscrans yang dapat menyumbat saluran atau merintangi dan bagian-bagian lain dari sistem pencernaan. Penderita mengalami kesulitan untuk bernafas dan mudah terkena penyakit batuk dan peradangan pada saluran pernafasan. Penderita sering buang air besar karena makanan yang dicerna sedikit saja. Terus ada hemofilia darah, yaitu
darah tidak bisa menggumpal secara sebagaimana mestinya, sehingga saat terjadi luka bisa menjadi masalah besar sehingga menyebabkan pembengkakan, rasa sakit, dan kerusakan yang sifatnya permanen pada tulang-tulang sendi. Luka bakar yaitu kelainan fisik yang terjadi akibat kebakaran atau terbakarnya bagian-bagian tubuh. Terus ada poliomyelitis spinal cord, kelumpuhan pada masa bayi yang disebabkan oleh virus yang menyerang spinal cord atau otak yang menyebabkan cacat tubuh. Tunadaksa, kelainan anggota gerak atau tubuh. Pertama, anggota gerak tubuh lemah. Yang kedua, jari tangan kaku dan sulit motorik halusnya. Terus yang ketiga, sulit berdiri, berjalan maupun duduk. Terus kebutuhan anak dalam pembelajaran diantara lain ada yang pertama, berikan mereka alat bantu gerak yaitu antara lain kursi roda, kruk, dan lain-lainnya. Yang kedua, berikan mereka terapi pada fisik agar mereka bisa dioptimalkan. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang pemahaman yang tadi saya sampaikan. Anak dikatakan menderita tunadaksa ketika penyebab kondisi itu ada pada gangguan sistem syaraf pusat, yakni otak atau sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem syaraf pusat ini mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial dan sangat mempengaruhi kehidupan anak secara keseluruhan. Pasalnya, otak maupun sumsum tulang belakang merupakan pusat aktivitas manusia, mulai dari kesadaran, kecerdasan, hingga kemampuan motorik kasar dan halus. Kendati demikian, derajat kecacatan fisik pada penderita kelainan ini cukup beragam, yakni tunadaksa ringan, yaitu penderita bisa berjalan tanpa alat bantu, berbicara dengan jelas, dan dapat menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada lagi tunadaksa sedang, yaitu penderita membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan mengurus dirinya sendiri, misal menggunakan kruk atau tongkat untuk berjalan. Tunadaksa berat, penderitanya seperti dalam kondisi lumpuh otak atau cerebral palsy sehingga tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, jika dilihat dari banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, jenis tunadaksa cerebral digolongkan menjadi monoplegia atau hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Ada hemiplegia, lumpuh pada anggota gerak atas dan bawah di sisi tubuh yang sama. Paraplegia, tubuh pada kedua tungkai kaki. Diplegia, kedua tangan atau kedua kaki lumpuh. Triplegia, tangan anggota gerak mengalami kelumpuhan. Quadriplegia, kelumpuhan pada seluruh anggota geraknya. Sedangkan berdasarkan letak kelainan otak dan fungsi geraknya, anak tunadaksa cerebral dibedakan atas 1. Spastik, kelakuan pada sebagian atau seluruh otot. Atoid, gerakan terjadi di luar kontrol atau koordinasi gerak. Ataksia, kehilangan keseimbangan dan kelakuan terlihat saat berdiri atau berjalan. Yang ketiga, tremor, getaran kecil terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Rigid, kelakuan otot di mana gerakannya tidak ada keluanan. Tipe campuran menunjukkan 2 atau lebih kelainan atas. Anak dengan tunadaksa cerebral mungkin masih memiliki anggota tubuh yang utuh, tapi beberapa bagian yang lumpuh atau tidak bisa digerakkan. Bisa juga anak tersebut mengalami masalah kondisi seperti sering kejang, kaku otot, maupun hilang keseimbangan. Yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Selanjutnya, jenis tunadaksa adalah kelainan pusat pada sistem otot dan rangka. Anak tunadaksa dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki kelainan pada anggota tubuh seperti kaki,
tangan, sendi, dan tulang. Kelainan pada sistem otot dan rangkaian ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama poliomielitis, yaitu kondisi otot yang mengecil akibat serangan virus polio sehingga anak menjadi lemah dan tidak bertenaga. Distrofi otot, yaitu terjadinya kelumpuhan pada fungsi otot dan sifatnya progresif alias memburuk seiring bertambahnya usia anak. Spina bifida, yaitu cacat dari lahir ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk dengan sempurna. Kebutuhan pembelajaran anak tunadaksa. Guru sebelumnya memberikan pelayanan dan pembelajaran bagi anak tunadaksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Segi medisnya. Apakah ia memiliki kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi? Masalah lain seperti harus meminum obat dan sebagainya. B. Bagaimana kemampuan gerak dan berpergiannya? Apakah anak ke sekolah menggunakan transportasi, alat bantu, dan sebagainya? Ini berhubungan dengan lingkungan yang harus dipersiapkan. C. Bagaimana komunikasinya? Apakah anak mengalami kelainan dalam berkomunikasi dan alat komunikasi apa yang digunakan? Lisan, tulisan, isyarat, dan sebagainya. D. Bagaimana perawatan dirinya? Apakah anak melakukan perawatan diri dalam aktivitas kegiatan sehari-hari? E. Bagaimana posisinya? Di sini dimaksudkan tenaga, bagaimana posisi anak tersebut dalam menggunakan alat bantu, posisi duduk dalam penerimaan pembelajaran, waktu istirahat, waktu ke kamar kecil atau toilet, makan, dan sebagainya. Dalam hal ini physical therapy sangat diperlukan. Saya akan menambahkan beberapa karakteristik anak tunadaksa. Di sini ada 5 karakteristik anak tunadaksa yang dapat kita ketahui, mulai dari akademis hingga bahasa atau bicara. Berikut penjelasan seputar karakteristik ini ya. Pertama, karakteristik akademis. Umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan otot dan sistem rangka adalah normal. Sementara itu, anak tunadaksa yang mengalami kelainan sistem serebral memiliki tingkat kecerdasan yang bervariasi, misalnya idiosi atau kebodohan. Karakteristik sosial atau emosional. Selanjutnya, karakteristik anak tunadaksa dapat dilihat dari aspek sosial atau emosional. Mereka mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan timbulnya sejumlah emosi seperti mudah tersinggung, mudah menyerah, rendah diri, penyendiri, dan pemalu. Karakteristik fisik atau kesehatan. Selain mengalami cacat tubuh, karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa adalah sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran atau penglihatan, gangguan bicara, dan lainnya. Selain itu, dapat dilihat dari aktivitas motoriknya. Kelainan tunadaksa bisa menyebabkan anak hiperaktif, tidak mau diam, dan sering gelisah, atau hipoaktif, gerakan lambat, kurang memproses rangsangan, tidak ada koordinasi. Karakteristik bahasa atau bicara. Karakteristik bahasa dan bicara juga dialami oleh sejumlah jenis tunadaksa. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicara tak begitu normal.
Sementara itu, gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy umumnya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Perawatan anak tunadaksa fisioterapi. Fisioterapi untuk tunadaksa, perawatan tunadaksa tergantung pada penyebab, jenis, keperluan penyakit, gangguan, atau cedera yang dideritanya. Terus, program rehabilitasi direncanakan untuk membantu mengatasi kondisi awal yang tak stabil, menengah, perubahan kondisi, dan mengelola disabilitasnya. Beberapa program rehabilitas untuk anak tunadaksa yaitu terapi okupasi, program perawatan khusus agar penyandang disabilitas hidup lebih mandiri melalui berbagai latihan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Fisioterapi, program rehabilitasi melalui sarana fisik seperti olahraga dan elektroterapi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh perawatan ini adalah mempertahankan dan meningkatkan kekuatan kelompok otot serta mencegah perkembangan deformitas kelainan bentuk anggota tubuh. Terapi bicara, program perawatan dan pelatihan khusus agar penyandang disabilitas dapat berkomunikasi secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah anak tunadaksa harus belajar di sekolah khusus. Idealnya anak tunadaksa memang disarankan untuk bersekolah di sekolah luar biasa bagian D. Namun dalam beberapa kasus anak dengan keterbatasan fisik tidak terlalu signifikan seperti poliomyelitis yang bisa bersekolah di sekolah umum. Dengan kata lain, orang tua memilih fleksibilitas dalam menentukan tempat sekolah sesuai kebutuhan anak tunadaksa. Dilihat dari kondisinya, anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan di tempat-tempat seperti sekolah khusus berasrama untuk anak tunadaksa yang mengalami gangguan dengan derajat kelainan berat dan sangat berat. Sekolah khusus tanpa asrama, pendidikan anak tunadaksa yang bisa pulang atau pergi ke sekolah karena tempat tinggal mereka tidak jauh dari sekolah. Terus ada kelas khusus penuh, diperuntukkan bagi anak tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen. Kelas reguler dan kelas khusus digunakan untuk menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal pada mata pelajaran tertentu. Kelas reguler dibantu oleh guru khusus di sini. Anak tunadaksa bersekolah bersama dengan anak-anak normal di sekolah pada umumnya dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Kelas biasanya dengan layanan konsultasi anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal. Di sekolah umum dengan bantuan guru umum, bukan spesial menangani anak berkebutuhan khusus. Namun untuk membantu kelancaran pembelajaran, ada guru kunjung sebagai konsultan guru umum. Kelas biasa, anak tunadaksa dengan kecerdasan normal serta memiliki potensi dan kemampuan untuk dapat belajar bersama dengan anak normal bisa bersekolah di kelas biasa sekolah reguler. Materi pembelajaran anak tunadaksa di sekolah luar biasa mirip dengan sekolah pada umumnya. Di jenjang taman kanak-kanak atau TK, misal peserta didik diajarkan kemampuan dasar termasuk agama, pendidikan jasmani, hingga pengembangan bahasa, daya pikir, dan kreativitas. Begitu pula di tingkat sekolah dasar luar biasa SDLB dan sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP LB yang memiliki kurikulum sama dengan sekolah reguler.
Baru di jenjang sekolah menengah luar biasa SMLB akan diberi keterampilan khusus agar bisa menjadi bekal bagi hidupnya kelak.